kehidupan seseorang, tetapi jalan yang akan kita lalui ini telah mengakhiri hidup banyak orang. Saat ini kita berada di wilayah Baltistan Gilgit, Pakistan. Kami berusaha keras untuk bisa sampai ke sini. Bahkan kami melihat orang-orang kehilangan nyawa mereka. Perjalanannya sangat sulit. Pertama, jalannya sangat tidak terawat. Penduduk desa dari Nangga Parbat yang merupakan gunung terbesar ke-9 di dunia telah membuat jalan ini, namun tidak pernah diperbaiki sejak saat itu. Perjalanan kami dimulai dari ibu kota Pakistan, Islamabad. Kami menaiki bus menuju Muzaffarabad, di mana kami akan bertemu sopir pribadi kami. Saat kami memperhatikan jalan dengan gugup, bus yang kami tumpangi berhenti. Seorang pria dengan kamera meminta semua penumpang untuk menurunkan masker mereka, lalu mulai merekam wajah kami untuk pemeriksaan identitas lebih lanjut. Kami berada di titik nol bahaya. Perjalanan dimulai. Sebuah perjalanan yang akan memakan waktu antara 12 hingga 15 jam. Ini hanyalah waktu tempuh dari sini ke titik awal kami nanti di Gilgit. Setelah mengunjungi Gilgit, kami berencana untuk menuju Fiery Meadows melalui jalan paling berbahaya di dunia. Total waktunya sekitar 24 jam. Saat ini, kami berada di Jalan Nasional Karakoram. Jalan ini dibangun sebagai jalur perdagangan melalui kerjasama antara Pakistan dan China pada tahun 1960-an dan 70-an. Jalan ini menghubungkan kota Islamabad di Pakistan dan kota Kashgar di China. Ini merupakan jalan yang sangat berbahaya. Lebih dari 1.000 pekerja kehilangan nyawa mereka selama pembangunan jalan ini. Hujan membuatnya semakin licin. Selain itu, juga sering terjadi longsor. Bahkan sejak awal, kami telah melihat indikasi untuk putar balik. Sementara kami melaju dengan batu yang bisa menimpa kami kapan saja, kendaraan dari arah sebaliknya menunggu kami melewati bagian jalan yang sempit. Kami berharap apa yang kami lihat di sini tidak akan menimpa kami. Sebuah batu terjatuh di atas mobil kami. Kami melihat mobil militer yang lewat 15 menit sebelum kami terjatuh dari tebing. Ambulans baru saja tiba. Ada korban jiwa dalam kecelakaan yang baru terjadi ini. Sebegitu dekatnya kami dengan kematian. Mobil itu terjatuh dari lokasi yang ia tunjuk dan mereka kehilangan nyawa mereka saat mereka dikeluarkan dari mobil satu persatu. Sebuah batu mungkin saja terjatuh dari sini. Banyak bebatuan yang terjatuh dari atas. Kalian akan melihat lokasi-lokasi di mana batu terjatuh, lalu menghantam pembatas jalan yang terbuat dari baja dan menghancurkannya berkeping-keping. Kami berada dalam bahaya hanya dengan berdiam di sini. Batu mungkin saja terjatuh menimpa kami. Apakah ban kita bocor? Ada paku yang menembus ban kita. Kami melihat batu besar yang terjatuh beberapa menit yang lalu, menunggu untuk dipindahkan. Kalian lihat sebuah batu terjatuh di sana. Truk bermuatan semakin mempersempit jalan. Sebuah batu baru saja terjatuh di kaca depan mobil itu. Pakistan penuh dengan pegunungan. 4 dari 14 gunung di dunia dengan ketinggian lebih dari 8.000 meter berada di wilayah ini. Melewatinya membutuhkan kesabaran, talenta, dan mental baja. Banjir dan genangan air tidak dapat mengalir dari jalanan bergelombang yang tidak memiliki saluran pembuangan. Jalannya rusak. Perut kami terasa mual saat melewati jalanan yang rusak. Mobil kami dengan ban belakang kanan yang kempes harus menepi karena kami tidak dapat menambalnya. Kami memompanya sebagai solusi sementara. Ini terasa begitu menyiksa. Dan ada insiden lain. Orang-orang berusaha memperbaiki jalan dengan menambalnya menggunakan tangan kosong selama 20 menit. Kami berharap tidak ada batu yang jatuh menimpa kami dari bukit saat kami menunggu.
Sementara kendaraan mencoba untuk lewat, salah satu dari kendaraan tersebut mundur dan mencari tempat untuk menepi agar bisa memberi jalan. Masyaallah Pakistan. Kami telah melihat kecelakaan ketiga di Karakoram hari ini, dan bahkan kami belum mencapai bagian yang paling berbahaya. Semua ini menunjukkan kepada kami risiko apa yang telah kami ambil, dan rasa takut membuat perut kami semakin sakit. Sana cari udara segar. Aliran sungai yang deras dan pegunungan yang mendominasi, Karakoram penuh dengan bahaya. Pemandangan yang kami lihat dalam perjalanan membuat kami terpesona dan memancing kami ke dalam bahaya melalui keindahannya. Yeah, beautiful. Pani. Kita bisa lewat dengan selamat. Kita saat ini berada di jalan yang paling berbahaya. Jika tidak mengalami yang satu ini, perjalanan ini hanya akan menjadi setengah cerita karena ini merupakan bahaya tersendiri. Kami melihat orang-orang terjatuh mengalami kecelakaan di jalan ini. Kami berada dalam kehampaan. Setelah hampir 12 jam, akhirnya kita sampai di penghujung jalan yang telah kita lalui dari pukul 11 pagi. Waktu saat ini menunjukkan pukul 10.53 malam, dan perjalanan yang sebenarnya akan dimulai setelah malam hari. Kami akan tidur, memulihkan tenaga kami, dan melewati jalan paling berbahaya di dunia. Kita sudah sampai hotel tempat kami akan menginap. Ini adalah area toiletnya. Seperti yang kalian lihat, ada jaring laba-laba di mana-mana. Banyak serangga terjebak di dalamnya. Mereka menyediakan siwak yang merupakan ranting pembersih gigi. Sepertinya semua tamu menggunakan siwak yang sama karena ini adalah siwak bekas. Toiletnya sangat kotor. Ini akan menjadi malam yang panjang. Jalan yang akan kita lewati ini sangat berbahaya sehingga sopir kami tidak bisa membawa kami ke tempat yang akan kami tuju. Seperti yang sudah kalian lihat, dia benar-benar pengemudi yang handal dengan refleks yang hebat. Namun tidak semua orang bisa menyetir melewati jalan ini. Tantangan di jalan ini melampaui keterampilan mengemudinya. Dia akan ikut dengan kami sebagai penumpang. Sano paling Apakah jalan ini benar-benar berbahaya? problem. Jadi kami akan mencoba keberuntungan kami. Kami akan menempelkan kamera kami di sini. Turun. Kalian tidak memiliki sabuk pengaman, kan? Yes. Ini dia, saat palang jalan diangkat, kami menahan napas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar, Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Seperti yang kalian lihat, ini bukanlah jalanan beraspal. Tidak ada pembatas jalan atau aspal. Jika terjadi longsor atau ada batu yang terjatuh, tidak ada yang melindungi kami. Kami mempertaruhkan hidup kami. Jalur Ferry Meadows yang dimulai dari Jalanan Nasional Karakoram akan membawa kami ke Desa Tato dengan tanjakan yang sempit. Perhentian terakhir adalah Ferry Meadows. Pemandangan dari atas awan ini berada pada ketinggian 10.800 kaki. Banyak pendaki yang ingin melihat pemandangan ini kehilangan nyawa mereka dalam perjalanan. Aduh, jalan ini benar-benar tidak rata sehingga otot leher kami kelelahan saat menahan kepala kami agar tetap stabil. Ini seperti berjalan di medan, bukan di jalanan. Mereka tidak bisa membangun jalan saja. Kita berada di titik awal sekarang. Kita belum mencapai bahaya yang sebenarnya. Penduduk desa dari gunung terbesar ke-9 di dunia, Nangga Parbat, membuat jalan ini dan sejak itu belum pernah diperbaiki. Sopir kami harus terus-menerus memperhatikan jalan saat mengemudi di jalanan ini yang telah memakan banyak korban jiwa. Jalur berkerikil sepanjang 16,2 km dengan waktu tempuh selama 3 jam ini sangatlah berbahaya, sehingga terkadang kita dapat melihat tugu di titik-titik lokasi kecelakaan. Kami berharap kami tidak melihatnya dan mempertahankan semangat kami. Ini
Lihat ke bawah guys, tidak ada pelindung apapun. Angin juga mulai sedikit kencang. Tidak ada kemiringan di tikungan. Tidak ada tanda peringatan untuk mencegah mobil terjatuh dari tebing dan terbakar. Seperti yang sudah kalian lihat, kami sedang berjalan di bebatuan. Tanah longsor tidak hanya membuat batu terjatuh menimpa kami, tetapi juga bisa membuat kami terjatuh. Kami mulai melewati jalanan yang sangat sempit. Level adrenalin semakin tinggi sekarang. Jalan paling berbahaya di dunia. Di bawah kami ada tebing. Jika mobil terjatuh, kami pasti tidak akan selamat. Terlalu beresiko, sangat beresiko. Lihat jalanan ini. Ia bahkan terlihat lebih berbahaya dari samping. Di sana juga tidak ada pelindung. Tanah longsor telah menyapu bersih semua yang ia lewati. Kita berada di dalam awan. Kita akan mendaki lebih tinggi lagi. Kita sebenarnya masih di awal perjalanan kita. Tidak ada sinyal telepon. Jika terjadi sesuatu pada kami di sini, kami tidak dapat menghubungi siapapun. Tidak ada seorang pun di sini. Jalur ini sangat mematikan. Penduduk setempat bahkan menyebutnya jalan kuburan. Aku berharap ini tidak akan menjadi jalan kuburan bagi kami. Ini adalah pengalaman yang unik. Kami mendaki pegunungan ini. Perjalanan kita masih panjang. Anginnya kencang. Selain itu, hujan juga turun. Mereka juga mengatakan bahwa akan turun salju. Tapi kalian lihat, pemandangan alam di sini sangat indah. माशाल्लाह पाकिस्तान। Cuacanya semakin buruk. Jeep kami terhenti di jalan. हाँ ऐसा क्यों? इस तरफ का जोहरत नहीं है, इस मेरी तरफ में जोहरत है, उसको थोड़ा ऊपर से थोड़ा पत्थर से हाँ हो गया बस। Setelah sedikit perbaikan, kami melanjutkan perjalanan kami. Angin dan hujan semakin kencang sehingga batu bisa saja jatuh menimpa kami. Aku hanya ingin mengakhiri perjalanan ini secepat mungkin. Melewati momen ini sama dengan menahan napas setiap detik. Telapak tangan dan telapak kaki kami berkeringat setiap kali kami berbelok. Kalian akan mendengar bunyi klakson seperti ini di titik buta. Di tikungan tajam, pengemudi mencoba untuk memperingatkan satu sama lain. Kalian lihat, sebuah batu terjatuh. Dia meminggirkannya agar jalan tidak terhalang. Sama sekali tidak terlihat aman. Kata-kata saja tidak cukup untuk menjelaskan apa yang kami alami. Bahkan video ini saja tidak cukup untuk menggambarkan situasinya. Saat melewati tikungan sempit, kami memejamkan mata agar tidak melihat tebing yang berada tepat di samping ban mobil. Jika ada sedikit kesalahan saja, seperti gasket seharga Rp1.000 yang gagal, maka tamat sudah. Aku harap kita tidak terjebak di sini. Ada masalah dengan mobilnya. Ya, drone beralih ke mode autopilot dan menabrak salah satu batu. Wow, terlihat mengerikan. Saat melewati bebatuan ini, koneksi sinyalnya terputus. Saat kehilangan koneksi, drone beralih ke mode kembali ke rumah. Dalam mode kembali ke rumah, drone tidak dapat menyesuaikan dirinya sendiri seperti ketinggiannya. Ia tidak naik ke titik yang seharusnya. Saat sedang terbang lurus, drone menabrak salah satu bukit ini. Napasku terhenti. Tapi setidaknya kita bisa mendapatkan rekaman di dalamnya. Untuk saat ini kami masih baik-baik saja. Senang rasanya masih terus hidup. Sejujurnya, kami terbentur bagian dalam mobil sepanjang perjalanan. Kami terbentur di setiap rintangan yang kami lewati. Ada kalanya jalan jadi sangat sempit, sehingga kami turun dari jeep untuk memeriksa apakah kendaraan kami dapat melewatinya. Lihatlah, sesuatu bisa saja jatuh dari atas. Kami hanya ingin menyelesaikan perjalanan ini secepatnya. Kami juga tidak bisa kembali. Tidak banyak tempat bagi kendaraan untuk putar balik di sini. Tapi lihatlah keindahan alamnya. Lihat pohon itu. Entah bagaimana ia tumbuh secara horizontal. Batunya licin, sangat basah.
lakukan di jembatan ini disebabkan oleh batu yang terjatuh dari atas. Karena kami tidak mungkin melewatinya, kami akan mengambil jalan memutar melalui belokan sempit. Aku meminta mereka untuk berhenti. Mereka tidak ingin kita berhenti di sini karena ada resiko besar batu terjatuh. Pada titik ini, jalan menjadi terlalu sempit untuk dilewati jeep, jadi kami akan melanjutkan dengan berjalan kaki. Di luar dingin, di mana lokasinya? Apakah ini arah ke Fairy Meadows? Ferbedo. पैदल जाए 3 घंटे 3 घंटे. Oke, But now, today is rainy day, you know. The road is going to on the mountain, you know. Little bit small stone is coming, fall. di sini di Desa Tato, penduduknya sudah tinggal sejak lama. Kini keturunan dari peradaban tua tersebut tinggal di sini. Setelah desa ini, tidak ada pemukiman lain. Kami akan berjalan selama kurang lebih 3 jam dan kami akan berjalan di lereng bukit. Kita mungkin akan melihat banyak kambing gunung selama perjalanan. Kalian lihat ada salju di sini. Cuacanya sangat dingin. Suhunya sekitar 36 derajat Fahrenheit atau 2 derajat Celcius. Saat badan kita basah, kita akan merasa lebih dingin. Umur orang-orang di Desa Tato lebih panjang. Tentu saja karena tempatnya yang terletak di dataran tinggi. Paru-paru mereka lebih besar daripada paru-paru kita. Organ mereka telah berkembang. Di sini, jika orang meninggal pada usia 80-90 tahun, ia dianggap mati muda. Bagi kita, 80-90 adalah usia yang tua. Kami berjalan dan sedikit mendaki selama 30 menit. Lihat kawanan kambing. Mereka adalah hewan yang sangat kuat. Kadang-kadang kita bisa melihat beruang di sini, tetapi jumlahnya semakin menurun setiap tahun. Kitalah yang merusak habitat mereka. Saudaraku, berapa harganya? 2.000. दोनों का 2 एक बंदे का 2 बंदे. 2.000. 2.500. Ayolah. Kami menaiki kuda. Sekarang kami menuju Fairy Meadows dengan menunggang kuda. Kami membayar Rp5.000 India untuk menyewa kuda-kuda ini, atau kira-kira $67 atau Rp950.000. Kami akan berjalan dengan bantuan kuda kami menuju ke Fairy Meadows dan juga saat pulang nanti. Jika kudanya merasa tidak nyaman dengan kita atau kita salah mengarahkan kuda kita, itu bisa menyebabkan kita terjatuh dari tebing. Kudanya bergerak sedikit cepat. Lihat, misalnya saja kudanya cenderung berjalan sendiri ke arah sana. Jika pria itu tidak memegangnya, kuda itu mungkin pergi ke sana. Jika kaki kuda masuk ke dalam lubang atau membuat langkah yang salah, kita mungkin akan terguling. Lihat ini. Kesalahan sekecil apapun sama saja dengan kematian. Kami secara harfiah mempertaruhkan hidup kami. Sangat penting bagi kami untuk menjaga kuda agar tetap tenang dan terkendali. Karena kami hanya diam saja di atas kuda, kami jadi merasa lebih dingin. Kuda kami sedang beristirahat. Bagaimana perasaan kalian? My fingertips are completely numb. When I switch on and off the camera, I don't feel I'm turning the bottom. Jumlah salju yang semakin banyak menunjukkan bahwa kita semakin dekat ke puncak. Jarak kami tinggal 30 menit lagi. Jalanan menjadi lebih curam. Jika suatu hari kalian akan melewati jalan ini, kalian membutuhkan banyak keberanian. Agak sulit di sini. Semoga ia tidak salah langkah. Perjalanan yang kami ambil demi pemandangannya ini memakan waktu hampir 24 jam. Bagi sebagian pendaki, perjalanan ini merenggut nyawa mereka. Banyak hotel yang dibangun di sini, tentu saja. Kaki kuda mungkin tergelincir di sini. Kami berada di lumpur. Apa kalian bisa mendengar kudaku terengah-engah? Ia pasti lelah. Kita akhirnya sampai di Fairy Meadows. Ini dia, Fairy Meadows. Kami basah kuyup dan hal ini membuat segalanya lebih sulit. Apa? Baik saudaraku, terima kasih. Kami berada di tempat yang unik seperti ini. Mereka menyiapkan beberapa ruangan di dalam bagi kami untuk menghangatkan diri. आपका नाम क्या है?
Kami akan mengeringkan diri di sini, kemudian kami akan melanjutkan perjalanan kami. Jari-jariku juga mati rasa. Mereka juga menyajikan teh. Sekarang bagian dalam dan juga bagian luar tubuh kami sudah menjadi lebih hangat. Karena ada kabut, kami tidak bisa melihat pemandangan dengan jelas. Namun di sini rasanya benar-benar istimewa. Untuk melihat tempat unik ini, kami menghabiskan 5 jam perjalanan menggunakan bus dari kota Lahore ke ibu kota Islamabad. 12 jam perjalanan mobil yang sangat berbahaya dari Islamabad ke wilayah Gilgit. Petualangan jeep 3 jam dari wilayah itu ke jalan paling berbahaya di dunia. Selain itu, kami juga melakukan trekking yang melelahkan selama 30 menit. Dan terakhir 2 jam pendakian dengan kuda. Akhirnya kami mencapai tujuan kami, Fairy Meadows. Kami membawa 1 GoPro, 2 kamera mirrorless, 6 lensa, dan sebuah drone untuk merekam video ini. Drone kami hancur berkeping-keping di perjalanan. Selain perjalanan, biaya, dan permasalahan yang kami hadapi, kami juga menaruh upaya yang besar dalam video ini untuk proses pengeditan dan animasi.